Kasus-kasus yang lebih menyayat hati jika korbannya adalah seorang anak yang masih butuh perlindungan orang tua dan orang tua adalah tersangka dari kasus tersebut. Kasus ini terjadi pada tanggal 4 April tahun 2014 lalu, tepatnya pada hari Jumat, di Northeast Gausu di Rio Grande do Sul, Brazil. Seorang anak laki-laki yang bernama Bernardo Uglioni Boldrini, dia berusia 11 tahun, hilang secara misteri. Siapa Bernardo Boldrini? Bernardo Uglioni Boldrini lahir pada tanggal 6 September pada tahun 2002 di Rio Grande do Sul, negara Brazil. Dia lahir dari orang tua yang bernama Leandro Boldrini, yaitu seorang dokter bedah yang kala itu berusia 38 tahun. Dan ibunya yang bernama Aldelaini, dia adalah partner kerja dari suaminya di klinik tersebut. Leandro memiliki klinik bedah swasta, jadi dari sini sudah terlihat bahwa keluarga Leandro dan istrinya memiliki perekonomian yang baik. Pada tahun 2010, Aldelaini mengakhiri hidupnya sendiri ketika anaknya Bernardo berusia 7 tahun. Tepatnya 3 hari sebelum keputusan akhir perceraian dengan suaminya, yaitu ayah Bernardo. Ibunya Bernardo pergi ke klinik suaminya dengan menyembunyikan senjata api di tasnya dan dia menembak dirinya sendiri tepat di depan suaminya di klinik tersebut. Menurut banyak informasi, ibu Bernardo ini mengetahui jika suaminya akan menceraikan dirinya karena ada wanita lain. Setelah kepergian ibunya, Bernardo yang saat itu masih berusia 7 tahun sangat merasa kehilangan dan kesepian. Karena sejak saat itu pula, keluarga dari Aldelaini tidak diberi izin oleh Leandro untuk menemui Bernardo. Sebulan kemudian, ayah Bernardo memiliki pasangan baru, yaitu wanita yang bernama Gracieli Ugolini atau yang sering dipanggil dengan Kelly. Dia adalah perawat yang bekerja dengan ayahnya di klinik tersebut. Bernardo merasa kebingungan karena setelah dia kehilangan ibu kandungnya, seharusnya dia mendapat perhatian lebih atau setidaknya dia bisa berkumpul dengan nenek dan juga keluarga lainnya. Namun saat ayahnya punya pasangan baru, dia tidak lagi memperhatikan Bernardo. Dan Bernardo di luar rumah mendengar banyak orang yang mengatakan kepadanya jika ayahnya lah yang mengakhiri hidup ibunya. Berita tersebut membuat Bernardo mengalami trauma dan ketakutan dengan ayahnya sendiri. Hingga Bernardo tidak pernah keluar rumah tanpa seizin dari ayahnya. Karena dia takut jika dihukum seperti ibunya. Sejak saat itu, dokter telah mendiagnosis Bernardo mengalami gejala depresi. Namun Bernardo akan berubah menjadi anak yang periang, pintar, penuh kasih sayang, suka membantu dan dekat dengan siapapun ketika dia berada di sekolah. Menurut guru Bernardo, ketika dia masuk ke kelas, Bernardo ini lari mendekatinya hanya untuk meminta pelukan dan dia mengatakan selamat pagi padanya. Gurunya juga mengatakan bahwa Bernardo dia ini tipe anak yang mandiri, ramah dan juga cerdas. Ayahnya setelah tinggal bersama Kelly dan tidak lama kemudian Kelly pun melahirkan seorang anak perempuan. Menurut babysitter yang mengurusi bayi Kelly, Bernardo ini berusaha untuk mendekati ibu tirinya, namun Gracieli meminta agar Bernardo tidak memanggilnya dengan sebutan ibu tiri, namun menyuruhnya untuk memanggil nama julukannya, yaitu Kelly. Bernardo yang semakin hari semakin terlupakan oleh ayahnya karena kehadiran adik bayinya. Suatu hari Bernardo ini pergi ke sekolah dan dia tidak memakai seragam sekolahnya. Namun dia menggunakan baju bekas ayahnya yang sudah lusuh dan juga sepatu yang ukurannya sangat besar.
Dan ketika gurunya menanyakan kenapa dia harus menggunakan baju dan juga sepatu yang bukan ukurannya, Bernardo ini menjawab bahwa bajunya dan sepatunya sudah tidak muat lagi untuk dia pakai. Dan dia takut untuk meminta baju baru kepada ibu tirinya. Hingga orang tua teman Bernardo di sekolah membawa Bernardo pulang ke rumahnya untuk memberikan baju dan juga sepatu. Dan Bernardo di sana dia mengatakan bahwa dia ini sering tidak dibukakan pintu ketika pulang sekolah dan sering kelaparan di jalan. Karena Kelly juga tidak memberikan uang yang cukup untuk Bernardo pergi ke sekolah. Suatu hari teman almarhum ibunya yang dulunya ini sangat dekat dengan Bernardo, ketika wanita ini pulang kerja, dia melihat Bernardo di jalanan dengan baju yang lusuh. Wanita itu kemudian menemui Bernardo dan dibawa ke sebuah restoran, karena Bernardo mengatakan jika dirinya lapar. Setelah mereka selesai makan, Bernardo ini diantar pulang ke rumahnya. Dan ketika sampai di pintu pagar rumah Bernardo, dia memencet bel dan memanggil Kelly untuk membukakan pintu pagar untuknya. Dan Kelly pun menjawab dari dalam rumah tersebut bahwa dia akan segera membukakan pintu pagarnya. Namun, menurut sahabat almarhum ibu Bernardo, Kelly ini baru membukakan pintu untuk Bernardo 2 jam setengah kemudian. Bernardo mengatakan bahwa Kelly memang memperlakukan dirinya seperti itu. Dan Kelly tidak peduli jika hari itu lagi hujan deras, panas atau dingin. Terkadang seharian Bernardo ini tinggal di jalanan karena tidak dibukakan pintu oleh ibu tirinya. Ayahnya yang seorang dokter, dia ini selalu sibuk dengan pekerjaannya dan tidak tahu banyak tentang nasib Bernardo di tangan istrinya. Terkadang jika Bernardo dihukum oleh Kelly, ayahnya bukan membelanya, tetapi malah meneruskan hukuman yang diberikan Kelly kepada anaknya. Bernardo yang merasa tidak diberi tempat di hati ayah juga ibu tirinya, dia memohon kepada orang-orang di luar sana, yaitu orang tua teman sekolahnya, gurunya, dan teman lama almarhum ibunya, dengan menanyakan kepada mereka jika mereka ini berkenan untuk mengadopsinya. Pada bulan Januari tahun 2014, Bernardo saat itu berusia 11 tahun. Dan di tahun itu, Kelly memprovokasi suaminya agar mengeluarkan Bernardo dari rumahnya, karena dia tidak mau melihat Bernardo tinggal bersamanya lagi. Leandro yang tidak terlalu ambil pusing atas apa yang dilakukan istrinya kepada anaknya, karena dia ini tipe orang yang sangat sibuk setiap harinya dengan pekerjaan di kliniknya. Bernardo memutuskan untuk pergi ke kantor pelindungan anak sendirian, dan di sana dia mengatakan bahwa dia butuh bantuan untuk mencarikan keluarga baru untuknya. Karena keluarganya sudah tidak menginginkan dirinya di rumah tersebut dan dia juga sudah lelah hidup dengan mereka. Bernardo memperjelas bahwa sudah tidak ada kecocokan antara dirinya dan Kelly, sedang ayahnya tidak ada waktu untuknya. Namun pada tanggal 4 April tahun 2014, Kelly tiba-tiba mengajak Bernardo untuk pergi membeli TV baru untuknya. Namun Bernardo tidak mau ikut dengannya hari itu, karena dia memilih untuk pergi ke rumah temannya yang tidak jauh dari rumahnya. Kelly pun akhirnya memaksa anak itu untuk masuk ke dalam mobilnya. Dan karena mereka akan melakukan perjalanan yang panjang, yaitu sekitar 80 km dari rumahnya, maka Kelly memberikan pil yang dia bilang agar Bernardo tidak mabuk di perjalanan. Namun sebenarnya pil itu adalah obat yang biasanya diberikan kepada pasien yang ingin melakukan endoskospia. Karena ingat, ayah Bernardo adalah seorang dokter dan Kelly juga seorang perawat, maka dia tahu pasti dan punya akses untuk obat-obat tersebut. Dan selama perjalanannya itu, Bernardo pun tertidur di dalam mobil. Hingga di tengah jalan, Kelly ini ditilang oleh polisi karena melaju dengan kecepatan di atas rata-rata. Polisi yang saat itu mengecek mobil Kelly, mereka melihat Bernardo duduk di kursi belakang dan polisi waktu itu mengira bahwa Bernardo sedang tidur. Setelah mendapat surat tilang, Kelly pun melanjutkan perjalanannya dan tidak lama kemudian Kelly bertemu temannya yang bernama Vania.
Vania ini adalah orang yang membantu Bernardo terapi di psikiater. Setelah Kelly dan Vania bertemu, Vania ini duduk di bangku depan dan Bernardo masih dalam keadaan tertidur di bangku belakang. Vania mengatakan setelah sampai di rumahnya, Kelly menggendong Bernardo dan membawanya masuk ke rumah dan meletakkan tubuh Bernardo di atas handuk yang berwarna biru. Di sana Kelly dan Vania yang sama-sama tahu di bidang obat-obatan dan Kelly yang telah menyiapkan obat yang dia ambil dari klinik suaminya, dia menyuntikkan di lengan kiri Bernardo dan menurut Vania karena obat dan dosis itu bukan untuk Bernardo, maka Bernardo pun mengalami komplikasi di jantung dan akhirnya Bernardo berhenti bernafas. Setelah melihat Bernardo tidak bernafas, segera pergi menuju hutan yang tidak jauh dari rumah Vania. Mereka di sana melihat lubang yang sudah digali dengan ukuran yang cukup besar. Mereka lalu membungkus tubuh anak ini dengan plastik dan memasukkannya lalu menutupi lubang tersebut dengan kapur. Lalu di atasnya ditaruh batu yang besar. Semua itu mereka lakukan untuk menyembunyikan jika sudah terjadi pembusukan agar tidak terdapat bau yang menyengat di tempat tersebut. 2 hari sebelum kejadian itu, menurut saksi, kakak laki-laki Vania yang bernama Evandro ini adalah seorang pekerja di sebuah konstruksi bangunan. Saksi melihat mobilnya Evandro di tempat lubang itu dan kemungkinan Evandro lah yang menyediakan lubang tersebut untuk Kelly gunakan menyembunyikan kejahatannya. Karena Kelly dan Leandro telah menjanjikan kepada Vania uang sebesar 90.000 reais untuk Vania membeli sebuah apartemen. Sedang kepada Evandro, Kelly dan Leandro menjanjikan akan membeli konstruksi apartemennya. Pada awalnya, Kelly sudah memberikan uang muka kepada Vania sebesar 6.000 reais. Kejadian tragis tersebut terjadi pada tanggal 4 April, tepatnya pada hari Jumat tahun 2014 lalu. Setelah semua itu terjadi, hari Sabtu malam minggunya, Leandro dan Kelly pergi ke sebuah acara pesta besar yang digelar oleh teman Leandro. Di pesta itu, Leandro dan Kelly terlihat sangat bahagia dengan acara tersebut. Namun ketika temannya Leandro menanyakan di mana anak laki-lakinya dan kenapa dia tidak datang hari itu, Leandro mengatakan bahwa dia sedang di rumah temannya untuk menghabiskan hari liburnya. Hari Jumat, hari kejadian, Sabtu malam minggu dia pergi ke pesta, dan hari Seninnya Leandro pergi bekerja ke klinik seperti biasanya. Dia tidak ada rasa khawatir atau perasaan cemas. Bahkan hari Senin itu, menurut sekretaris Leandro, dia ini melakukan operasi di ruang bedah. Barulah hari Selasa, Leandro menelpon sebuah stasiun radio dan mengatakan bahwa ada anak remaja yang berusia 11 tahun telah pergi dari rumahnya dan tidak kembali lagi. Dari stasiun radio itu menanyakan kepada Leandro siapa nama anak tersebut. Dan Leandro menjawab namanya Bernardo Boldrini. Leandro ketika ditanya oleh stasiun radio itu di mana dia terakhir terlihat dan jam berapa dia pergi meninggalkan rumahnya dan memakai baju apa, Leandro ini sama sekali tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dan ketika stasiun radio itu meminta untuk meninggalkan nomor teleponnya, Leandro mengatakan untuk menghubungi polisi saja jika mereka sudah menemukan Bernardo. Stasiun radio itu pun merasa ada sesuatu yang tidak normal. Informasi yang mereka terima dari seorang ayah yang kehilangan anaknya dengan sifat dingin dan kaku, itu tidak biasa mereka terima di stasiun itu. Setelah 10 hari Bernardo ini dinyatakan hilang, barulah tubuh Bernardo ini ditemukan. Karena Vania mengatakan kepada polisi apa yang sebenarnya terjadi. Setelah Kelly dan Leandro tidak memberikan apa yang sudah mereka janjikan, yaitu uang bayaran. Ketika tubuh korban ditemukan, tidak dilakukan otopsi dan langsung dimakamkan. Karena semua sudah dikatakan oleh Vania apa yang terjadi kepada korban. 4 orang digiring ke jeruji besi atas kasus Bernardo, yaitu ayah korban yang bernama Leandro, ibu tirinya yang bernama Kelly, Vania, dan Evandro.
Keempat orang ini mendekam di tahanan selama 4 tahun. Sampai akhirnya pada Maret tahun 2019 lalu, pengadilan memutuskan hukuman akhir terhadap keempat tersangka. Dengan Leandro, ayah dari korban, dijatuhi hukuman selama 33 tahun di rezim tertutup. Gracieli atau Kelly dijatuhi hukuman selama 34 tahun penjara di rezim tertutup. Vania dijatuhi hukuman selama 22 tahun dan 8 bulan penjara juga di rezim tertutup. Sedang Evandro dijatuhi hukuman selama 9 tahun dan 6 bulan penjara di semi terbuka. Tubuh Bernardo dimakamkan di lubang yang sama dengan ibunya yang telah meninggal pada tahun 2010 silam. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.